mendukung channel ini dan info tentang perporangan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah kawan. Terima kasih, matur suwun. Ya, halo kawan, sahabat petani porang Indonesia di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan kali ini saya mereview tentang pertumbuhan porang yang berasal dari biji katak ya, bibitnya dari biji katak. Kurang lebih kemarin katak isi 100, 1 kilo isi 100. Ini bibitnya dari katak ya. Jadi untuk pertumbuhan porangnya ya sangat luar biasa ya, sangat menurut saya sangat bagus. Tapi kalau menurut teman-teman ya nggak tahu ya, karena cuma kalau ini menurut saya sudah mendekati dari kata maksimal ya. Untuk biji katak sudah segini ya, ini baru batang kedua sudah segini ya, sudah cukup bagus sekali. Untuk melanjutkan video ini jangan lupa kawan ya, untuk mendukung channel ini klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah, dan jangan lupa loncengnya juga ditekan ya, agar tidak ketinggalan video-video dari kami yang selanjutnya. Jadi seperti ini. Kalau sudah di subscribe, kita lanjut kawan ya. Jadi seperti ini baru tunas kedua ya, rata-rata baru tunas kedua. Ini adalah tunas pertama. Ini baru tunas kedua, dan nanti tunas ketiga dan tunas selanjutnya lebih besar, biasanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari tunas sebelumnya. Rata-rata sih 2 kali lipat dari tunas sebelumnya, itu sudah cukup bagus, katakan sudah maksimal kawan ya. Ini baru kuncup, ini dari katak juga ya, seperti ini. Pertumbuhannya sangat normal kawan, karena pendek ya, daunnya pendek, batangnya pendek, daunnya tebal seperti ini ya. Dan sesuai judul ya, apakah benar katak super isi 50 sampai isi 100 itu bisa sampai 1 kg dalam satu musim? Ini sesuai perawatan Anda dan sesuai kesuburan tanahnya kawannya. Jadi tidak semuanya itu katak super itu bisa 1 kilo dalam satu musim ya, tergantung perawatan dan tergantung kesuburan tanahnya juga. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau di daerah sini, kalau di tanah sini ya tahu, insya Allah bisa mencapai 1 kilogram bibit dari katak ya. Meskipun ini tunasnya baru segini ya, ini tunas kedua baru segini, dan nanti tunas ketiga, tunas keempatnya insya Allah lebih besar ya. Jadi untuk mencapai target panen 1 kg dalam satu musim itu insya Allah khusus di daerah sini masih bisa kawan, katak yang isi 1 kg isi 100. Jadi kembali lagi di perawatan Anda ya, seberapa maksimal Anda untuk merawat dan memupuknya. Kalau untuk pupuk sih saya mengandalkan memang fokus di pupuk organik kawan ya, pupuk kandang, kohe kambing itu, karena sangat luar biasa itu pupuk kandang ya. Dan yang kedua POC, semprot atau kocor sesuai selera Anda, tidak ada patokan khusus untuk pupuk di porang. Seperti ini rata-rata baru tunas kedua kawan, yang tunas ketiga belum ada ya. Ini baru tunas kedua juga. Ini bagian juga baru tunas pertama. Cuma ini pertumbuhannya menurut saya sudah cukup maksimal, bibit dari katak ini. Ini lahan ke-6 kawan ya, yang bibit dari katak ini cukup luas juga, ini kurang lebih 70 are, 1 hektar kurang sedikit. Cuma sini agak miring lahannya
seperti ini. Cukup luar biasa ini. Jadi kembali lagi ke tema, untuk bibit porang yang dari kata itu, katakan kalau dari sosial media atau baik dari YouTube ya, itu kok bisa 1 kilogram, itu apakah benar? Ya kalau menurut saya benarkan dengan catatan sesuai perawatan dan sesuai kesuburan tanah Anda. Seberapa maksimal Anda merawat, insya Allah bisa mencapai target panen 1 kilogram dalam satu musim. Padahal ini batangnya cuma segini kawan. Secara logika sih tidak masuk akal ya. Ini batang cuma segini pohonnya, daunnya juga segini. Terus target panennya 1 kilogram. Padahal di batang 1 kilogram itu rata-rata besarnya seperti ini, segini. Ginilah. Itu rata-rata ubinya 1 kilogram dari pohon segini. Padahal ini baru segini, baru satu kelingking ya. Tapi kan ini nanti kalau dari kata kan bisa bertunas 3-5 kali tunas kawan. Jadi seperti itu. Memang kalau bibit kata itu untuk tunas pertama memang kurang memuaskan ya. Jadi seperti apa ya, tidak sesuai target. Padahal targetnya panen 1 kilogram, tapi tunas pertama tumbuhnya seperti ini. Ini bahkan ada yang segini. Ya terus target panennya 1 kilogram itu memang untuk dilihat waktu tunas pertama memang mengecewakan ya, khususnya untuk bagi petani pemula. Cuma kalau sudah petani yang sudah berpengalaman di tahun sebelumnya itu tidak kaget kawan. Jadi ini kan nanti akan bertunas kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya, dan itu pun tunasnya lebih besar dari tunas sebelumnya. Jadi tidak kaget kalau sudah pemain porang sebelumnya ya. Cuma untuk pemula memang agak sedikit kaget. Tanam dari bibit kata, target panen 1 kilogram, tapi tunas pertama kecil-kecil ya. Ya seperti itulah bibit dari bibit kata. Beda lagi kalau bibit Anda dari bibit umbi yang isinya spek besar, atau 1 kilo isi 3, 1 kilo isi 5. Memang untuk tunas pertama sedikit apa ya, memuaskan karena tunasnya itu langsung besar. Tapi kalau dari kata ya memang begini, untuk tunas pertama dan tunas kedua memang sedikit mengecewakan ya, belum memuaskan. Tapi nanti tunggu di tunas ketiga sampai tunas kelima, itu baru enak dipandang lah ya. Ini baru tunas kedua juga, ini sudah 1 jempol kawan. Luar biasa ini, wah. Ya, seperti ini. Rata-rata kemarin itu bibit 1 kilogram isi 100. Ada yang isi 1 kilogram isi 50, tapi jarang. Rata-rata ya isi 100 lah. Ini segini kawan. Wah ini baru tunas kedua sudah ya sedikit memuaskan kawan. Nah, ini segini. Baru tunas kedua, nanti tunas ketiganya lebih besar dan sesuai pupuk yang Anda berikan pada porang. Karena porang ini memiliki sel tunas atau sel tumbuh atau sel tunas yang sangat banyak kawan. Jadi sesuai seberapa maksimalnya Anda memberikan makanan kepada porang ini ya. Jadi dia memiliki sel tunas yang banyak sekali di dalamnya. Meskipun dari kata itu sudah, karena di dalam sistem pertumbuhan porang ya kawan, ini baik dari kata ataupun dari umbi, itu setelah muncul tunas itu si biji katanya atau umbi itu dia akan apa ya, gembos lah bahasanya, ini gelembosi atau gembos, itu tumbuh menjadi pohon dan akar. Lah pada waktu itulah, itu tergantung dari seberapa Anda memberikan seberapa Anda memaksimalkan pemupukannya.
Jadi waktu seperti itu. Karena cenderung untuk tunas pertama ini cenderung dia masih memiliki simpanan makanan di biji kataknya. Tapi setelah biji kataknya habis itu tergantung seberapa Anda memberikan makanan atau nutrisi kepada si porang ini. Seperti itu. Ini menurut saya ya, mungkin kalau menurut teman-teman ada pendapat lain, yaitu terserah ya mungkin. Ini kawan, tuh tunas kedua, rata-rata tunas kedua, baru tunas kedua. Ini menurut saya cukup luar biasa ini kawan. Insya Allah bisa kok. Biji katak dalam satu musim bisa 1 kilogram ya. Itu rata-rata 1 kilogram, tapi tidak semuanya bisa 1 kilogram kawan, namanya juga tumbuhan ya. Ada yang nanti ada yang 1 kilogram lebih, ada yang 6 on, ada yang 7 on. Cuma saya buat rata-rata kalau di daerah sini itu rata-rata 1 kilogram untuk bibit dari katak yang 1 kilogram isi, katakanlah isi 100. Seperti itu kawan. Kemarin untuk bibitnya lahan ini kurang lebih habis sekitar 235 kg katak ya. Jadi untuk teman-teman khususnya untuk pemula jangan putus asa untuk yang bibitnya dari katak ya, memang begini pertumbuhannya dan semua ini memang butuh proses kawan ya. Ibaratnya si pohon porang ini menentang melawan Anda ini. Ayo kuatmu piro ngowahi panganan aku ya. Jika ingin panennya maksimal ya berikan makanan, berikan nutrisi yang cukup dan sesuai porsinya. Itu kuncinya kawan. Seperti ini. Lumayan bagus ini. Cuma untuk di daerah lain kawan ya, itu di daerah teman saya itu katak itu per hari ini sudah tunas ketiga sama tunas keempat. Itu di suatu daerah ya, ada itu di teman saya. Itu sudah batangnya sudah besar-besar karena dia sudah tunas ketiga dan tunas keempat. Kenapa kok begitu? Karena di daerah sini di kaki Gunung Lawu MDPL kurang lebih 1250 ya MDPL-nya. Itu untuk porang itu pertumbuhannya sedikit lambat kawan. Bukan berarti ada gangguan, tidak, karena di sini suhunya cukup dingin. Jadi untuk kelembapan tanah itu untuk menunaskan dari biji kataknya itu kurang ya. Jadi memang pertumbuhannya agak lambat kalau di daerah sini. Dan nanti pun untuk bulan dorman atau waktu dormannya ya di sini agak akhir juga karena pertumbuhannya lambat. Jadi dormannya nanti juga akan lebih akhir ya. Biasanya kalau daerah sini dorman itu di bulan 6 kawan. Full 100% itu di bulan 6 baru dorman rata-rata. Ada yang di bulan 3 bulan 4 itu ada yang dorman, cuma baru sedikit untuk persentasenya. Rata-rata di bulan 6. Karena faktor suhu ya, faktor MDPL juga mempengaruhi untuk pertumbuhan porang. Sangat mempengaruhi kawan. Di sini rata-rata ya baru tunas kedua. Tetap selalu rawat tanaman Anda yang sudah Anda miliki, sedikit pun rawatlah dengan sepenuh hati agar nanti panennya juga maksimal kawan. Kalau petani itu simpel kawan, yang penting melihat tanamannya itu di lahan itu seperti apapun keadaannya, kuncinya cuma satu, bahagia ya.
Jadi kata kakek saya seperti itu. Jadi wong tani wi kudu seneng ndelok tandurane dengan keadaan apapun dan selalu berusaha. Itu ya. Kuncinya cuma seperti itu, petani selalu berusaha dan selalu belajar. Jadi kalau saya lihat tanaman saya seperti ini sudah bahagia, jadi dia pun juga ikut bahagia, dan kalau dia sudah bahagia makanannya pasti seger ya, makanya seger, dia bisa bertumbuh dengan baik. Seperti itu kawan. Ya mungkin cukup sekian dulu kawan ya, review tentang pertumbuhan katak pada kali ini di bulan Januari 2021 ya. Seperti ini. Ya mungkin cukup sekian dulu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Video ini tidak bermaksud menggurui kawan, ya hanya berbagi pengalaman saja, khususnya untuk petani porang dimanapun Anda berada. Tidak harus mengacu cara tanam dan sistem tanamnya seperti saya atau seperti yang lain-lain, karena sistem penanaman di tempat lain itu berbeda-beda ya, sesuai keadaan tanah dan sesuai sesuai wilayah lah ya. Seperti itu. Jadi saya tidak bermaksud menggurui kawan. Mungkin cukup sekian dulu ya dari saya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan teman-teman tani porang semuanya ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.